Terima kasih. Saya senang sekali kalau mahasiswa ini lagi mendekati persoalan Indonesia, persoalan agama, seperti yang disampaikan tadi, itu jelas-jelas membangunkan kita, membangunkan pemikiran kita, mungkin yang sempat mandek. Jadi namanya siapa? Aji dari fakultas Syarikat. Fakultas Syarikat dari Fakultas Syarikat. Oh tadi ketua umumnya juga Fakultas Syarikat ya. Mantap. Oh iya. Jangan-jangan sekarang mulai tadi di dalam bernarasi dan berdiksi begitu mantap. Jangan-jangan ingin diambil orang ke saya ya. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna. Bahkan kenapa dikatakan yang sempurna? Karena Islam ini adalah akumulasi dari ajaran-ajaran Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Rasulullah SAW. Setelah itu disempurnakan di zaman Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Kenapa Allah mengatakan untuk urusan agama akmaltu lakum akmal, sedangkan urusan nikmat akmal? Padahal artinya sama-sama sempurna, ya kan? Tapi kenapa urusan agama Allah menyebutkan akmal, sedangkan urusan nikmat, sedangkan urusan nikmat Allah menyampaikan dengan kalimat akmal? Karena kalau kalimat akmal itu sudah tidak sempurna dan tidak bisa diubah. Sedangkan akmal ini masih bisa ditambah. Itu berbeda. Maka jelas Islam ini agama yang betul-betul mengajarkan mulai perkara yang sangat kecil sampai perkara yang sangat besar, termasuk membuang diri dari jalan sampai berdakwah. Ini adalah ajaran Islam. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, ini semuanya diajarkan oleh Islam. Mau masuk kamar kecil ada doanya, mau berpakaian ada doanya, mau makan ada doanya, semuanya ada doanya. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah adalah iman, sedangkan Muhammad Rasulullah adalah kalimat amal. Dan kedua-duanya memang kita bisa disebutkan, keduanya sangat integral antara iman, kalimat iman dan kalimat iman dan kalimat amal. Sekarang kalau kita meyakini kepada Allah sementara tidak Muhammad Rasulullah, ya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jelas di dalam ajaran Islam itu sangat sempurna. Bahkan apabila kita tidak mengimani salah satu ayat saja, maka kita perlu bersadar kembali. Maka Islam yang bukan hanya mengajarkan di dalam ibadah makhluk, tetapi Islam juga mengajarkan ibadah ghair makhluk. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyangkut masalah interaksi kita dengan sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ahyahu bi nafsihi, misalkan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim ila jari. Banyak sekali yang terkait dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Ini kesempurnaan agama kita. Dikatakan tidak sempurna iman kita, iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Bahkan barang siapa yang mengaku Allah pada hari akhir, paling isi jari maka berbuat baik dengan tetangga. Ini semuanya diatur oleh agama kita. Terus tadi apa yang tadi Mas Aji? Islam dikatakan sebagai agama arogan oleh Abu Jahal ya. Itu jujur saja, memang dia bukan Islam, saya kira bukan Islam. Murtad dia. Murtad jelas itu. Alhamdulillah kalau dia mati dalam keadaan tetap seperti itu, bahkan dia dengan congkak dengan sombongnya mengatakan seperti itu, maka jelas sudah dia di neraka jahanam dan selama-lamanya. Ini saya hanya mensindir apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka bagian dari kafir karena mereka sudah menghina agama Allah. Jelas, kecuali dia bertobat, kecuali dia kembali kepada jalan Allah dengan bersyahadat lagi, dia betul-betul bertaubat, maka insya Allah diterima taubat. Tapi kalau dia masih dalam keadaan seperti itu, saya pastikan dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan syariah saya seperti itu. Makanya mungkin tadi malam sempat saya sampaikan juga. Dalam prinsip kita, di dalam beragama, akidah, Islam, akhlak atau iman, Islam dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan. Saya sampai menganalogikan masalah pernikahan. Tadi kan sempat saya sampaikan, iman, Islam, ihsan ini integral, tidak bisa dipisahkan. Kita beriman kepada Allah. Salah satu contoh kan masalah pernikahan. Kita yakin nikah itu adalah bagian dari perintah Allah. Fankihu. Itu adalah fil amal. Tapi yang teruskan ini jangan belum waktunya Mas. Jangan-jangan nanti mau nikah langsung. Ini perintah Allah. Dan diatur dalam syariat agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di situ ada rukun, ada syarat sahnya nikah. Syarat sahnya nikah atau rukun nikah ada enggak? Di situ persetujuan istri, ada enggak? Kalau yang sudah punya istri mau berpoligami, saya tanya sekarang, ada enggak persetujuan istri? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Artinya, misalkan Holil dan Fauzi mau nikah lagi tanpa izin dari istri, itu sah menurut pandangan Allah dan Rasulullah. Betul? Itu menurut pandangan akidah, menurut pandangan iman, menurut pandangan Islam, itu sah. Tetapi karena iman, Islam dan ihsan itu harus integral, tidak boleh terpisahkan. Maka sekarang bagaimana dalam perspektif akhlak sekarang? Nikah yang tanpa diketahui istri, yang jelas pada akhirnya akan berimplikasi yuridis maupun berimplikasi psikis. Maksudnya apa? Dan kalau sembunyi-sembunyi benar kan tidak ternyata diri kita. Ayo kan? Ya Anda semangat. Ayo udah, ini analogi lah ya. Analogi tapi ini syariat, ini betul. Akhirnya apa? Kalau punya anak tidak diakui oleh negara, ini yuridisnya, implikasi yuridis. Sekarang implikasi psikisnya bagaimana? Kalau suatu saat diketahui abu, kan? Ya betul. Abu, ya benar. Walaupun bukan cobik, ya paling tidak minimal ya cekok lah gitu. Terbang, terbang, gitu. Ini baik ke istri maupun ke anak-anak. Ini dampaknya. Ya. Sekarang lagi saya sampaikan tadi. La ilaha illallah kalimat iman, Muhammadur kalimat amal. Jadi di dalam
mengimplementasikan keyakinan kita, akidah kita harus mengikuti cara Rasulullah. Kalau kita mengikuti cara Rasulullah dalam kehidupan kita, Allahu Akbar, jelas. Contoh, sapi itu halal apa haram? Sapi halal kan? Tapi kalau cara penyembelihannya tidak mengikuti cara Rasulullah, langsung pentol, halal apa haram? Apa? Haram kan? Maka dua kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, Muhammad Rasulullah, kalimat amal. Artinya untuk mengimplementasikan dari kalimat iman itu harus mengikuti cara Rasulullah. Maka yang Mas tadi sampaikan tadi itu, orang yang menghina agama kita, menganggap Islam agama arogan, apalagi Islam dianggap agama yang lain misalnya, tidak semua tidak suka kalau dia Islam. Kecuali kalau dia orang kafir, maklum. Sebenarnya kalau kita kembali ke syariat Islam, kalau dia Islam mengatakan seperti itu, seandainya negara kita ini negara Pancasila dan negara Islam, yang jelas dia harus dihukum panco. Pasti kan? Hukum kisos itu harus. Tetapi suatu saat itu ada mahasiswa bertanya kepada saya, kalau syariat Islam bisa bertahan di Indonesia, kira-kira kalau sekarang bisa apa enggak? Ya tidak bisa kalau sekarang, karena semua perlu step by step. Tidak bisa langsung pada hari ini syariat Islam ditegakkan di negara kita. Bagaimana dengan koruptor? Ayo, yang jelas akan dipotong. Berapa banyak bangsa rakyat Indonesia yang akan dipotong tangan? Betul. Mungkin anggota dewan banyak yang dipotong tangannya, kecuali boleh. Ya kan? Banyak yang dipotong. Terus sekarang berapa banyak orang-orang yang akan dirajam karena berzina? Betul apa enggak? Makanya ini harus ornamen-ornamen ini harus dipersiapkan dulu, infrastrukturnya harus dipersiapkan dulu. Pertama, luruskan akidahnya, luruskan syariahnya. Setelah itu tunjukkan bahwa ada keadilan, ada kemakmuran. Baru setelah rakyatnya makmur, akidahnya bagus, terus syariatnya bagus, misalkan mau diterapkan syariat Islam itu bisa. Tapi kalau sekarang ujung-ujung diteriakkan syariat Islam, coba sekarang kita meneriakkan syariat Islam, sementara pakaian rok mini di toko-toko masih banyak. Sedangkan jujur saja, apabila ada perempuan berpakaian yang begitu minim, kalau boleh tidak akan pernah tergoda, tapi mungkin menggoda. Itu yang terjadi seperti itu. Maka di saat laki-laki tergoda, namun sampai terjadi perzinahan. Sedangkan media untuk melaksanakan perzinahan itu terbuka selebar-lebarnya. Sementara kita tegakkan syariat Islam, maka berapa banyak pemuda-pemuda kita yang akan dihisap, yang akan dirajam. Betul. Tidak ujuk-ujuk, makanya Pancasila ini sudah merupakan sudah hukum yang final di negara kita. Pancasila sudah hukum yang final di Indonesia. Makanya ini harus kita jaga. Makanya wajib bagi kader-kader HMI untuk menjaganya. Karena ini dulu perjuangan yang jelas melalui tumpahan darah dan genangan air mata. Tidak ujuk-ujuk. Makanya saya sendiri itu sebagai anggota DPRD dari Partai Golkar, saya dari Partai Golkar. Dari sebentar tadi. Kenapa? Karena memang tokoh-tokoh Golkar yang mulai ada di pusat sampai ke provinsi itu ternyata dari HMI. Tepuk tangan. Coba Akbar Tanjung. Itu HMI yang ada. Pak Sarmuji yang sekarang jadi ketua DPD Jawa Timur Golkar juga HMI. Jember lagi HMI. Makanya kalau HMI tidak pilih Golkar keliru. Kampanye sudah ini. Ya katanya tadi, sebetulnya komitmennya ada jelas itu. Sepakat ya? Sebenarnya saya sekarang ini akan membawa seseorang sebenarnya, tapi mungkin tertidur di hotel 91. Dia capek mungkin dari Surabaya, menyetir sendiri mobil BMW-nya seri 3 ya. Tapi sekarang bisa hadir, misalnya satu minggu tadi ingin saya kenalkan dengan
dengan teman-teman HMI, dengan saudara-saudara dari HMI. Siapa tahu nanti dari saudari ada yang terkait. Maka komitmen kita sebagai umat Islam seperti itu harus menjaga. Jangankan agama kita, saudara kita saja yang disakiti oleh orang-orang Muslim, kita harus turut sakit hati. Apalagi agama kita yang disakiti, yang jelas kita harus tegak berdiri untuk membela agama kita. Makanya sebagai kader HMI harus siap berada di garda depan apabila agama kita ini dilecehkan oleh orang luar. Siap? Siap. Betul? Betul. Ya, jadi sudah betul. Terima kasih. Pertanyaan dari Haji ya. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat inti sekali. Nanti kalau saya jawab bisa pertanyaan yang lain bisa terjawab. Karena sehubungan dengan tema pada malam hari ini meneguhkan komitmen keislaman dan keindonesiaan sebenarnya. Ini ada hubungannya masalah yang ditanyakan sebenarnya tentang masalah hubungan agama dan negara, begitu ya. Kalau yang kedua itu saya nggak tertarik untuk menjawab tentang Abu Jahal itu. Dia busar, basar itu, dibayar untuk ngobong-ngobong itu. Jadi nggak terreka di otak saya itu orang. Jadi itu bayaran, memang disuruh untuk begitu. Siapa yang nyuruh Allah alam saya tahu. Tapi energinya kayaknya negatif. Artinya memang kenapa? Karena begini, bahwa saya untuk menjawab pertanyaan yang sangat inti, yang fundamental ini sebenarnya agak panjang. Begini, kita mengenal namanya periode saat ini, zaman keulamaan ini, atau kita kenal juga akhir zaman. Betul benar. Jadi sudah terlepas dari manhaj kenabian. Ada hubungannya pembahasan ini dengan khilafah dan manhajul nubuwah. Intinya khilafah dan manhajul nubuwah itu ada pada zaman Nabi dan terjadi juga setelah 30 tahun zaman kenabian, yaitu terakhir Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu khilafah ala manhajul nubuwah itu tidak ada hari ini. Khilafah ala manhajul nubuwah itu yang kemudian menjadi tema-tema kelompok tertentu, Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menegakkan khilafah, itu saya masih khawatir bahwa dalam ini ada yang menunggangi. Sepertinya tema itu seperti benar, tapi ada kelemahan mendasar, ada kesalahan yang mendasar. Sehingga saya, walaupun saya ini menganut ideologi tentang khilafah ala manhajul nubuwah, saya tidak punya pendapat bahwa ada itu adalah benar. Ada satu kelemahan, nanti saya bahas. Inti dari khilafah ala manhajul nubuwah itu adalah bersatunya antara kekuasaan dan ilmu. Hari ini hadisnya jelas bahwa khilafah ala manhajul nubuwah itu sudah tidak ada. Bahwa kekuasaan berdiri sendiri dan ilmu berdiri sendiri. Paham ya? Jadi susah saya untuk menganalisanya sebenarnya, karena ini sangat sensitif sebenarnya. Kita berkomitmen bahwa hari ini NKRI harus dibela. Kalau harga mati, Allah alam, saya tidak tahu. Kenapa? Karena begini. Dalam ilmu eskatologi, ilmu akhir zaman itu, di sana sudah jelas bahwa
kekuasaan itu sudah melenceng atau melesat dari ilmu, berdiri di jalan lain. Sehingga tidak heran manakala pada hari ini hiruk pikuk tentang politik ini selalu mendorong kita, membawa kita kepada satu situasi. Kalau kita, mohon maaf Pak Dewan, kalau kita tidak bertarung dengan segala cara maka tidak akan menang. Beliau saksinya ini, tahu ya. Manakala kekuasaan itu masih menggunakan keilmuan yang benar dengan sanad yang sampai pada Rasulullah di kitab-kitab itu, maka susah. Namun ini adalah kesepakatan para ulama bahwa negara Republik Indonesia itu adalah kesepakatan. Kalau kita baca dalam pembukaan UUD 45, jelas di situ tidak ada sebenarnya yang bertentangan dengan Islam. Enggak ada. Bisa dibaca di. Jadi Indonesia ini berdiri untuk melepaskan dari keterjajahan. Dan situasi pembentukan negara teritorial ini setelah pasca Perang Dunia Kedua ini didahului oleh suatu peristiwa. Dan aliran-aliran yang muncul saat itu ada beragam. Yang dominan itu adalah satu kapitalisme, satu sisi juga ada komunisme. Kita mengenal ISDP yang didirikan oleh Samaon dan Sneflet. Beruntun itu tahun 1917. Kemudian tahun 2 berapa Pak? Ada Muhammadiyah, 26 ada NU. Kemudian muncul tokoh-tokoh 3 serangkaian. Siapa? Musa, Soekarno dan bukan yang DID itu. Kahar Muzakar. Itu gurunya sama, yaitu A.W.S. Cokroaminoto. Ada ibu sekalian. Jadi memang geopolitik hari ini tidak terlepas oleh satu dunia yang kita namakan adalah Pax Judaica. Dulu ada namanya Pax Britannica, bahwa dunia ini dibawa ke setelah hancurnya Islam, Abad Pertengahan. Ada Pax Britannica di mana Inggris Raya itu mendominasi semua politik dunia. Setelah abad 19 beralih ke Pax Americana. Amerika menjadi imam segala fatsun politik, di mana menggunakan PBB sebagai ujung tombaknya. Apakah PBB itu benar? Menurut saya tidak benar, tidak adil. Di situ ada 8 negara yang mempunyai hak veto. Perekonomian tentang sistem moneter internasional sudah diatur di sana. Sistem perekonomian internasional juga di situ. Kita sudah dikunci, negara berkembang tidak akan pernah mengalahkan negara maju, negara kapitalisme. Kemudian hari ini bergeser lagi, namanya Pax Judaica, di mana kekuasaan dunia sudah mulai beralih dari Amerika ke Israel. Israel hari ini banyak mempengaruhi kehidupan di negara kita. Agen-agen Israel banyak terjadi di negara kita, baik itu di Senayan, di Istana, maupun di BNI sekalipun. Jadi semua atas kehendak yang saya namakan energi dia atau energi Dajjal. Ini yang mengatur kita hari ini. Makanya kalau ada Abu Janda, ada apa itu macam-macam, itu bayar itu lah. Maka kita juga sedang dikunci oleh Israel hari ini tentang masalah Papua. Tarik-tarikan ketika Indonesia vokal menentang penjajahan Israel dan kepada Palestina, Papua agak meletup-letup. Ada apa ini?
Ketika kita juga pada hari ini belum selesai menyelesaikan masalah corona ini, COVID-19 ini sebenarnya apa? Kita tanya pasendolnya itu siapa? Kemudian digembar-gemborkan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, dan ini berdampak pada runtuhnya ekonomi Indonesia. Kita mengalami resesi hari ini. Sudah 3 kuartal pertumbuhan ekonomi minus. Ini siapa yang ngatur? Hutang negara kita berapa ribu triliun sudah? 6.000 lebih. Ini rekor. Kalau sudah 6.000, kita tahu bahwa untuk bayar bunga hutang negara harus hutang lagi. Harus hutang lagi. Bayangkan. Jadi Pak Jokowi ini sepertinya dia hanya untuk menyelamatkan diri saja sebenarnya. Bertahan saja. Kalau kemudian kita katakan seperti ini, contohnya begini. Kalau kita kan punya kuasa untuk nggak membayar hutang, karena kita tidak punya uang negara, tapi kita terpaksa hutang. Kalau kita tidak bayar hutang, maka peringkat atau stabilitas ekonomi kita kemudian dianggap gagal. Maka ini dampaknya akan lebih dahsyat. Sehingga untuk bayar bunga hutang harus hutang. Ini siapa yang ngatur? Kalau saya, ini Pak Yudeka. Iya. Jadi siap-siaplah, nanti Dajjal sungguhnya datang nih. Kalau sudah Dajjal, maka dari itu saya jelaskan mengapa saya tidak setuju. Saya paham tentang konsep khilafah ala minhaj nubuwah, tapi saya tidak sepakat dengan HTI. Perbedaannya di mana? HTI menganggap berpendapat bahwa khilafah harus ditegakkan hari ini. NKRI harus dibuat, sistem negara harus diubah jadi khilafah. Tapi pertanyaan saya, khalifahnya siapa? Dipilih, dibaiat. Kalau gitu kan sama dengan demokrasi. Padahal dalam Islam, khalifah itu hanya satu yang menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah, nanti Ar-Rasyidah Al-Mahdiyah, Imam Mahdi. Jadi saya berpendapat bahwa penegakan khilafah hari ini tidak benar. Berarti nanti Al-Mahdi mau diatur. Begitu. Kan HTI bilang begitu. Nah, kalau khilafah ditegakkan nanti Al-Mahdi datang, terus gimana kalau pas beda pendapat dengan Al-Mahdi? Padahal hadisnya jelas, yang menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah hanya Al-Mahdi. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya Al-Mahdi. Jadi saya berpendapat bahwa kita ini memang, jadi pertanyaannya kritis sebenarnya. Saya berpendapat bahwa kita hari ini tidak menegakkan khilafah, tapi kita menyusun konsep ibarat perahu kecil disandarkan pada perahu besar ketika Al-Mahdi datang. Begitu. Jadi pendapat kami bahwa pribadi saya, kalau untuk masuk kekuasaan politik saya no. Saya memproklamirkan diri berkomitmen untuk menegakkan khilafah keilmuan saja. Karena ini tradisi kami, tradisi berguru. Tugas pesantren itu adalah menegakkan tradisi berguru, mengajarkan ilmu dengan sanad yang benar sampai pada Rasulullah. Melalui siapa? Tradisi berguru melalui guru-guru kita. Jadi mohon maaf kalau saya pilih-pilih guru. Jadi kalau berbicara tentang NKRI, ini adalah suatu para ulama-ulama kita pendiri, the founding father. Kita bersepakat mengisi kekosongan. Bagaimana kalau kita tidak memproklamirkan diri? Berarti kita harus setuju aja pada saat itu. Hari ini
tahun 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan diri membentuk negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Di situ ada di pembukaan UUD 45 jelas. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bisa dibaca. Kemudian praktek hari ini kita ini mempertahankan perahu ini biar tidak karam. Coba, kalau khilafah ditegakkan hari ini, kita sudah tahu tentang Suriah seperti apa. Ya kan? Hanya menggunakan simbol figur yang dikedepankan daripada konsep, memfatwakan, melawan ke pemerintahan Bashar Assad. Apa yang terjadi hari ini? Berapa ribu, juta barangkali warga Suriah mati, kelaparan sampai saat ini tercabik-cabik. Apakah kita rela negara kita ini seperti itu? Tidak kan? Oleh karenanya maka NKRI ini harus dipertahankan. Sampai mana? Ya, sampai Al-Mahdi datang. Al-Mahdi datang ketika Dajjal sudah datang. Kita paham nggak bahwa demokrasi ini akan runtuh? Ingat bahwa demokrasi mempunyai senjata bunuh diri yang sangat dahsyat. Apa itu? Senjata nuklir. Hari ini berapa negara yang punya senjata nuklir siap dipetek gitu? Hancur dunia ini. Anda HP tidak akan fungsi ketika dunia ini sudah gelap. Mobil tidak fungsi, tidak ada SPBU buka. Semua mati semua. Jaringan internet habis. Jadi demokrasi ini punya senjata bunuh diri yang dahsyat juga, yaitu perang nuklir. Ini kita sudah ditakut-takuti. Mudah-mudahan masih lama. Laut Cina Selatan sudah begini. Dulu perangnya di Timur Tengah, sekarang sudah mau dekat-dekat dengan kita. Saya punya keyakinan bahwa kebangkitan Islam itu dari arah timur, dari bumi Nusantara. Karena memang di dunia ini bangsa yang paling peka terhadap rasa, ketajaman rasa itu hanya bangsa Nusantara. Bisa dicek, bisa dibaca. Sehingga ulama-ulama Nusantara hari ini sangat-sangat diharapkan menjadi semacam benteng. Kalau berbicara ulama Nusantara ya Jawa, kalau bicara Jawa ya Jawa Timur. Bisa jadi kalau bicara Jawa Timur adalah Jember. Allahu a'lam. Maka dari itu tegas saya kalau urusan yang sangat teknis itu nggak terlalu ini. Kita hari ini berada di dalam naungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala perangkat di situ ada, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Jember ada DPRD Kabupaten, ada Bupati. Pemilihan Bupati kemarin sudah membuka mata kita. Sebenarnya siapa ini yang bisa memenangkan Bupati? Pasti ada akornya, namanya cukong. Cukong itu ya energi liar, anak buahnya Dajjal. Bisa dibuktikan. Makanya dulu saya sempat berdiskusi, andai Dajjal ikut pilkada, saya wangi taruhan menang Dajjal. Menang Dajjal. Coba buka ilmu-ilmu Anda, membedah tentang pilkada Kabupaten Jember. Tidak ada mampu, tidak ada, kosong. Jadi apa sebenarnya kepentingan? Oh, masa Dajjal sudah energi liar atau Pax Judaika sudah dijemput? Lalu Indomaret Alfamart punya siapa? Haritanu punya siapa uangnya? Josoros. Dajjal lagi. Lipo punya Mudaryadi. Mudaryadi dari mana uangnya? Dajjal. Maka dari itu bukan saya anti negara ini, bukan, tapi memang kita harus berpikir, menyusun konsep. Kita juga harus, makanya komitmen kita untuk terus meneguhkan, melestarikan tradisi berburu,
belajar ilmu yang punya sanad sampai pada Rasulullah itu yang paling menurut saya paling inti pada hari ini. Saya kadang ngeritik ya teman-teman HMI. Anda ini kadang-kadang HMI itu punya dua tipologi. Ada yang kalau akal itu goblok, gitu. Ada yang ahli. Terus setelah lulus di desanya aja gak payu. Iya. Coba kita LSM yang ada di Jember, ada kader HMI nggak ada? Mana dulu yang gebrak-gebrak itu? Maka dari itu tetap jangan tergoda bahwa kita itu harus keilmuan kita itu harus dijaga, akhlak kita harus dijaga. Bukan orang yang gebrak-gebrak meja itu menang, enggak, palsu. Jadi kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan. Mungkin nanti bisa secara agak gamblang diskusi sama saya, atau ngaji di sini nanti dia malam Sabtu. Mungkin itu saja karena ini agak panjang tentang negara dan meneguhkan keislaman dan keindonesiaan. Mungkin itu saja pengantar. Kalau ada lagi silakan. Ini masih setengah jam, tinggal 2 jam setengah lagi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, sebelumnya dan harus sebelumnya kepada kader polisi. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya menyampaikan problem HMI yang mulai menjauh dari lingkungan rakyat yang tertindas. HMI itu lebih suka bergandeng dengan kekuasaan sehingga melupakan komitmen keislaman dan keindonesiaan. Lalu bagaimana korelasi antara keislaman dan keindonesiaan menurut kacamata HMI sendiri? Terima kasih. Ini sebenarnya Pak Dewan yang jawab. Jadi bagaimana hubungan aurat korelasi antara keislaman dan keindonesiaan? Jadi sebenarnya sudah saya singgung, konsep dasarnya begini. Konsep dasar kita sebagai manusia, sebenarnya kita ini diciptakan dalam suatu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam konteks kedirian kita itu kalimat yang menjadi utama itu Rahman Rahim, kasih sayang. Rahman Rahim itu bukan kemudian tidak digoda-goda, tapi juga akan dihacker oleh iblis. Maka dari itu dalam konsep kedirian kita, Rahman Rahim itu harus dibingkai oleh kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham? Saya mau bahas tentang kedirian itu. Jadi Rahman Rahim dalam diri kita ini harus selalu ada, kemudian dibingkai dari pengaruh iblis, dari setan, sehingga ada bingkai, kalimatnya kalimat ta'awud. Alhamdulillah, itu berlaku di mana saja. Dalam konteks kenegaraan, konteks khilafah ala minhajin nubuwah itu juga harus dibingkai oleh energi liar. Namanya energi dajjal kalau saya bilang. Kenapa saya bilang energi liar? Karena energi ini tidak bersumber pada ilmu dengan yang sanadnya sampai pada Rasulullah. Ilmunya liar, tidak jelas. Kok bisa ada ilmu liar? Bisa. Saya tanya sekarang, yang dipelajari Anda di YIN itu sanadnya kemana? Yang FEBI, yang ekonomi Islam. Mana? Itu diktatnya itu loh, diktat kapitalisme semua itu. Iya, namanya aja ekonomi Islam. Coba itu, pengarangnya semua penganut kapitalisme. Jadi kalau masih mau bilang kita punya ilmu sanad yang tepat, no, nggak ada. Saya lebih percaya orang yang berilmu yang punya latar belakang pesantren.
Kenapa? Kitabnya itu jelas. Saya belajar dari guru ini, guru A ke B, C. Kalau di Indonesia ke Holil Bangkalan, ke iya. Jadi jelas, sangat keilmuannya jelas. Walaupun beda pesantren, tapi gurunya sama. Tapi yang dipelajari Anda dia itu dari mana nggak jelas. Sehingga ini bukti, Pak. Saya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Ketika saya lulus, saya bingung. Ini apa yang kemudian dipelajari saya? Sehingga saya kalah setak bahwa banyak entrepreneur sekarang bukan berasal dari Fakultas Ekonomi, tapi berangkat dari santri yang salah. Coba kita survei saja, pengusaha-pengusaha sukses itu tidak pernah belajar ekonomi karangannya Adam Smith macam-macam itu. Iya, dia kaji kitab tuh. Aqidatul Awam, Sulhamul Bina, Ta'limul Ta'lim, Bidayah. Tapi ketika lulus jadi pengusaha sukses. Beliau ini pondoknya jadi politikus. Yang mana yang alumni haji? Artinya, menurut saya kan ilmunya nggak barokah. Kok bisa ilmunya nggak barokah? Iya loh, ilmunya sistem pendidikan kita transaksional. Anda nggak bayar, nggak boleh masuk. Ketika Anda bayar, sesuai dengan silabus diajarkan. Keterikatan antara mahasiswa dan dosennya nggak ada. Ketersambungan rasanya nggak ada. Lain dengan santri, walaupun kelihatan bodoh, mundur gitu, tapi takdir pada gurunya. Sampai nanti paling setelah lulus ketemu dengan Pak siapa misalnya? Pak siapa ya? Mantan dosen saya. Aduh. Di dalam Islam nggak ada mantan guru. Sampai yaumil kiamat kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Sanatnya, membawa sanat. Kadang kita kan sering lihat, siapa itu mantan guru saya? Kok bisa mantan guru? Tapi kalau ke guru, bahasa Madura ya, guru, ulama, kiai kita, yang benar tadi ada YouTube, banyak yang nggak benar boleh. Tetap sampai orang santri itu disuruh lompat sumur sama kiainya lompat. Tapi kalau mahasiswa, jangankan suruh lompat sumur, disuruh belikan rokok sih bingung. Si hitung-hitungan, hujan pak, ya? Ada uang rokok, ada uang anunya enggak gitu. Jadi ada memang ketersambungan antara guru dan murid memang enggak ada. Saya mau jawab tentang hubungan antara negara dan agama. Ya, khilafah itu sebenarnya bentuk negara. Jadi Islam itu juga mengatur itu, katanya beliau itu Kiai Khalil ini, padahal Islam itu mengatur banyak hal, jangankan tentang negara. Mau ke kamar mandi ada. Cuma masalahnya adalah bahwa di fase keulamaan kita ini, fase kita tidak berada di fase khilafah ala manhajin nubuwah. Sehingga seperti penyelamatan saja. Penyelamatan saja. Jadi para ulama kita itu paham ini. NU paham ini. NU yang ini tadi ya, bukan yang NU yang saat ini kan ada dua katanya. Ada NU yang kultural, ada struktural. Dan struktural itu kalau ada buat entah dulu pak. Apa kata saya? Tapi belakang-belakangnya proposal masuk. Ya, banyak. Mending saya ikut PDI aja. Kenapa? Kalau PDI itu paling banyak itu atau baik gerdu itu mengganti aja masuk Obama macam itu. Ini fakta. Artinya begini ya, bahwa kita harus ada negara, tidak boleh kosong. Walaupun dalam hal ini kita ini juga harus hati-hati lebih-lebih pada saat ini, bahwa seperti saya jelaskan kita, bahwa pengaruh Pak Sudaika itu sangat kental di sini.
Sampai kalau belajar berbicara tentang intelijen di daerah itu, orang Israel, agen-agen Israel banyak agen-agen yang di kita. Walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kan pernah itu kemarin Kementerian Imigrasi memasukkan beberapa orang Israel, beberapa rombongan itu. Aneh ya, diprotes. Kalau udah mengeluarkan, tambah kacau kita. Jadi kita ini memang sudah dikunci. Sistem ekonomi internasional juga gitu, nggak adil. Sistem moneter, sistem keuangan juga gitu. Kita, bayangkan, kita ini berpedoman pada sistem dolar. Harusnya yang benar memang dinar dirham. Cuma ketika diterapkan seperti yang ditangkap ini di Jawa Barat, di Garut ya, pasar pakai dinar dirham, ya salah dong. Jangan konsep dulu. Maka dari itu alternatif saya, kita memang kalau perlu ya sudah buat negara baru, tapi bukan negara baru bersifat fisik, negara tersirat. Bangsanya juga bangsa baru, bangsa yang lebih mengedepankan rasa ketimbang akal. Memang ya kita secara fisik terikat pada NKRI. Maka enggak, maksud saya itu kita juga negara awang-awang gitu. Paling enggak konsep keilmuan kita, maksud saya bahwa kita punya prinsip begini, Islam itu begini, demokrasi itu menurut saya banyak bertentangan dengan Islam. Bagaimana mungkin kalau orang satu suara, gimana? Pemilihan secara langsung itu, suara orang orang kiai dengan santrinya sama, seorang kiai, seorang ulama dengan suara maling sekalipun sama. Di mana ini letak kebenaran? Tapi kita yang dianggap hari ini, apakah negara kita salah? Sebenarnya kita ingat, UUD 45 sudah 3 kali diamandemen. Dulu pemilihan bupati, presiden bukan lewat pemilihan langsung. Baca di UUD aslinya, nggak ada pilihan langsung, bisa dibaca. Oleh karenanya, ya kita menyikapi saja lah. Sekarang pokoknya kita bentengnya tentang keilmuan kita harus murni, sangatnya harus benar. Konsep kita susun, tapi konsep jangan bertentangan dengan NKRI, bahaya akal. Tentang sistem-sistem yang berjalan di negara kita, ya kita kalau memang sampai mau ya ikuti saja. Katanya Gus Baha itu, kalau saya milih partai ya suka-suka saya aja. Saya kenal dengan Raul, saya pilih Golkar. Dia pola ada bansos keluar perintah itu. Ya kan? Ketimbang bansosnya dikasih ke orang non-muslim. Ya kan? Kita pilih gubernur, pilih yang Islam. Karena bansos gubernur itu ketika dia Kristen banyak ke gereja-gereja, bisa dibuktikan ketika Ahok. Ya kan seperti itu. Jadi tegasnya bahwa saya kalau pribadi saya berada di khilafah keilmuan saja. Saya tidak ikut-ikut. Tapi praktis saja, katanya Gus suka-suka aja. Kenal Birawan, kenal. Golkar, dia Golkar baru semakin gitu ya. Mungkin ke ukur melalui. Ya seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Mudah-mudahan Anda paham, tidak harus pakai akal, bisa dirasakan dulu. Maksud saya bisa Anda pahami dulu, jangan ditarik-tarik terus seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini dan Anda bisa berhaji dengan lebih baik lagi dengan momentum 74 tahun hari ini. Kita tidak semata-mata hari ini memperingati kelahiran HMI, tapi rasa, spirit Kakanda Rahmani hadir di dalam diri kita. Mungkin itu sekira sudah cukup ke malam, atau satu lagi kita di sana silahkan. Tapi coba Mbak Dewa telepon belian boleh. Baik, terima kasih. Ini sudah larut malam.
bisa saya simpulkan Islam adalah agama yang sempurna. Jadi ini sebagai interaksi sesama manusia. Karena di Islam ada istilah iman, Islam, ihsan, dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini bersifat integral. Sedangkan kekuasaan pada zaman sekarang sudah melenceng dan harus tetap dikawal. Dan NKRI sendiri sudah lama kesepakatan ulama. Amerika sebagai imam politik sekarang sudah bergeser ke Israel dengan istilah Pax Judaica, di mana semua dampak dari sisi negatif ini berdampak ke Indonesia, khususnya ke resesi ekonomi. Sedangkan yang harus kita kedepankan yakni khilafah ilmu. Bagaimana khilafah ilmu ini? Kita mendapat ilmu berguru dari guru-guru yang sambul ke Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya ialah pemotongan tumpeng dalam acara milad HMI yang ke-74 yang akan dipotong oleh Saudara Ahmad Dedi Rafiki sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jember Komisaris Almaty periode 2020-2021. Perot itu. Enggak, itu perot. Perot. Mendep. Kalau menurut saya setelah dipotong jangan dibagi. Bawakan semua kepada dengan rok itu Kok ngeter, Den? Berarti apa kayak? Hah? Ulang dulu. Password. Mana sendoknya? Den, belum, Den. Belum. Den, sama ikannya, Den. Sama ikannya. bagi saya cukup nasinya. Den, foto, Den. Ini yang penting warnanya. Disampaikan terima kasih. Sampailah kita pada ujung acara pada malam hari ini. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Khalil Asyari. Saya persilahkan. Saya daripada menyampaikan materi tadi sedang bagian berundang. Karena kalau pemateri itu biasanya politisi maupun yang lain. Tapi kalau doa itu pasti kiai dari Ustaz. Biasanya hanya menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan saja. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Tidak lain apa yang kita kerjakan ini sama-sama rahmat berharap itu Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana
Allahumma la malik Setelah pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Billahi taufiq wal hidayah. Yang saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.